Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kenikmatan ya, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan multikulturalisme ya, membangun harmoni dalam kebersamaan. Nah, kita tahu bahwasannya Indonesia ini adalah rumah besar bagi ratusan suku, bahasa, dan juga budaya ya. Nah, agar kita bisa hidup dengan rukun di tengah perbedaan ini, kita perlu memahami apa itu multikultural. Indonesia itu sangat beragam ya, mulai dari budaya, bahasa, agama ya, hingga adat istiadat ya. Jadi perbedaan sering menimbulkan konflik ya, bila tidak dikelola dengan baik. Nah, multikulturalisme ini kita mengajarkan untuk menghargai dan memahami perbedaan ya, bukan menolaknya gitu ya. Jadi multikulturalisme di sini adalah cara berpikir bahwa semua budaya itu punya nilai ya, punya nilai yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah. Nah, selanjutnya apa itu multikulturalisme? Multikulturalisme itu mengakui dan menghargai perbedaan budaya dalam masyarakat. Pendidikan multikulturalis ini membantu membangun masyarakat yang demokratis dan toleran ya. Jadi secara sederhananya multikulturalisme di sini adalah hidup berdampingan dengan damai di tengah perbedaan. Contoh, ketika kita di kampus gitu ya, kita punya teman dari suku yang berbeda gitu ya. Lalu kita saling menghormati tanpa membeda-bedakan. Itu adalah multikulturalisme. Ciri masyarakat multikultural yang pertama, warga memiliki berbagai latar belakang budaya dan agama. Yang kedua, semua mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Ketiga, ada sikap toleransi dan menghormati perbedaan. Keempat, terbangun rasa solidaritas antar kelompok ya. Dan yang terakhir, semua pihak itu hidup damai tanpa diskriminasi. Nah, jadi keberagaman ini akan menjadi suatu kekuatan kalau kita saling menghargai, bukan saling menyingkirkan. Nah, selanjutnya itu ada dimensi multikulturalisme ya. Satu, ada kultural, perbedaan tradisi, bahasa, dan juga kebiasaan. Lalu dimensi yang kedua itu ada sosial, hubungan antar kelompok berjalan seimbang. Yang ketiga, dimensi politik, di mana semua golongan ini mempunyai kesempatan untuk ikut serta dalam pemerintahan, membangun pemerintahan gitu ya. Dan yang keempat itu ada ekonomi ya. Pembagian dalam ekonomi ini berarti pembagian sumber daya secara adil gitu ya. Lalu dalam dimensi pendidikan, menghargai semua identitas dalam proses belajar ya.
Jadi multikulturalisme ini bukan hanya soal budaya, gitu ya, tetapi juga keadilan dalam kehidupan sosial. Nah, multikulturalisme ini memiliki tantangan. Apa sih tantangan dari multikulturalisme ini? Ya, satu, masih ada diskriminasi antar suku atau antar agama. Ya. Yang kedua, adanya ketimpangan sosial yang membuat iri antar kelompok. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang toleransi. Dan yang keempat, media sosial ya sering jadi sumber salah paham ya, gitu ya. Jadi kalau kita tidak bijak ya, dalam menghadapi perbedaan, menghadapi keberagaman, nah, bisa merubah menjadi konflik. Pendidikan multikultural ini memiliki tujuan ya. Tujuannya itu untuk apa? Untuk membentuk pribadi yang menghargai perbedaan maupun hidup bersama secara damai ya. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Ya. Pertama, diskusi tentang keberagaman bisa dilaksanakan di kelas atau di lingkungan gitu ya. Yang kedua, dengan menyisipkan nilai toleransi gitu ya di setiap perkuliahan atau mata kuliah gitu ya. Terus ada dengan cara kita membuat proyek lintas budaya antar mahasiswa. Lalu juga dengan cara kegiatan sosial bersama lintas komunitas. Jadi sekolah ataupun kampus ini adalah tempat terbaik ya untuk belajar menghadapi perbedaan gitu ya. Nah, selanjutnya nilai dalam multikulturalisme ya, ada 5 nilai dalam multikulturalisme. Yang satu, toleransi. Kedua, empati ya, mampu merasakan perasaan orang lain gitu ya. Yang ketiga adalah keadilan, dan keempat adalah keterbukaan, dan yang terakhir kelima itu ada gotong royong lintas budaya. Nah, nilai-nilai itulah yang membuat kita tidak mudah menilai orang lain hanya karena perbedaan ya. Contoh multikulturalisme yang ada di Indonesia ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Indonesia ini sudah punya dasar yang kuat untuk hidup multikultural. Nah, tinggal kita yang harus menjaga gitu ya. Nah, itu sedikit penjelasan berkaitan dengan multikulturalisme ya. Di sini untuk bahan teman-teman refleksi ataupun diskusi ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan untuk teman-teman renungkan gitu ya. Yang pertama, bagaimana pengalaman teman-teman berteman dengan orang dari budaya yang berbeda? Dan yang kedua, apa tantangan menjaga toleransi di lingkungan Anda? Dan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita lebih multikultural ya. Itu ada 3 pertanyaan yang teman-teman bisa renungkan dan bisa menjadikan bahan diskusi teman-teman gitu ya. Nah, untuk terakhir ya, sebagai penutup gitu ya, jadi keberagaman ini adalah suatu anugerah gitu ya. Jika dikelola dengan bijak, ini akan menjadi suatu kekuatan ya. Jadi mari menjadi generasi yang mampu hidup damai, adil, dan saling menghormati dalam perbedaan
Baik, terima kasih. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman dan juga untuk saya pribadi untuk bisa lebih belajar lagi. Begitu. Semoga tayangan ini bisa menginspirasi untuk semuanya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semuanya.